Bertemu lagi di podcast Bangun Jiwa Kebun Hanoman. Kali ini saya kedatangan tamu dari jauh dari Wonogiri, seorang pembuat wayang kulit gitu ya. Namanya Mas Arianto gitu. Selamat datang Mas di podcast Bangun Jiwa Kebun Hanoman gitu. Ya, terima kasih kepada Pak dosen atas undangan pada sore menjelang malam hari ini. Iya, sama-sama Mas. Ini saya senang sekali nih ya bisa kedatangan Mas Ari. Terus kita akan ngobrolin banyak tentang wayang karena Mas Ari ini juga seorang, selain pemahat wayang, dia juga desainer tekstil. Dulu lulusan dari UNS ya Mas? Ya, benar. UNS jurusan apa Mas? Dulu Kriya Tekstil UNS angkatan tahun 2016. Oh, 2016 Kriya Tekstil. Jadi lulusnya tahun 2021. 2021 pas pandemi dong ya. Ya, Tugas benar. akhirnya ya. Siap. Jadi ini Mas Ari ini dari Kriya Tekstil terus tidak berubah haluan sih, tetapi dia juga membuat kriya wayang atau membuat kerajinan wayang yang memang untuk kebutuhan apa Mas? Wayangnya Mas? Untuk pentas. Untuk pentas ya. Untuk pentas seni. Untuk pentas seni. Jadi untuk Padalangan. pagelaran wayang ya. Iya. Oh, oke. Ngomong-ngomong Mas nih, awalnya kok bisa jadi pemahat wayang itu gimana caranya Mas? Pada awalnya Yeah. untuk terjun ya ke dunia kerajinan wayang kulit itu pertama waktu saya masih SMP. Yeah. Itu sebenarnya berawal dari iseng bersama teman-teman, gambar terus kemudian dipotong, terus kemudian main wayang-wayangan. Yeah. Seperti dalang seperti itu. Terus kemudian lambat laun kok saya menjadi tertarik terkait karakter tokoh, terus kemudian bentuk dari wayang kulit itu sendiri. Terus yang awal mulanya buat dari karton, dari kardus bekas, kemudian bisa merambah ke wayang kulit asli ya, seperti itu. Wayang kulit asli. Jadi asli, kulitnya asli apa Mas? Asli dari kulit hewan. Kulit hewan ya. Hewannya apa Mas? Kalau kulitnya itu sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau. Oke. Iya. Iya. Itu kulit kerbau yang memang biasanya memang banyaknya digunakan kulit kerbau yang jenis apa itu Mas? Untuk kerbau sebenarnya semua jenis kerbau itu ataupun kulit sapi itu bisa. Memang yang paling bagus itu yang masih muda. Tidak terlalu tua ya. Jadi kalau umur kerbau mungkin 2 tahun itu sudah bagus. Jadi dari segi tekstur untuk itu juga tidak terlalu keras. Gitu. Terus nanti untuk kelenturan juga pengaruh itu. Jadi untuk dalam pentas wayang kulit ketebalan dari wayang itu juga diperhatikan. Jadi memang kerbaunya itu kerbau muda ya? Iya. Bukan kerbau yang udah tua gitu ya? Sebenarnya yang tua juga bisa. Yeah. Semua tergantung kebutuhan. Cuman memang kalau bisa itu memang yang muda. Jadi ketika kulit kerbau muda itu lebih mudah dalam pemahatannya. Pemahatannya lebih mudah. Iya. Gitu. Nah, proses pemahatan itu berapa lama toh Mas? Kalau untuk proses pahat dari kulit kering ya, kulit kering kemudian dicoret atau digambar pola sampai dipotong kemudian jadi wayang siap pulas atau siap diwarna itu kira-kira 3 hari. 3 hari. Iya, untuk proses pahatnya saja. Nah itu kan bisa memahat itu kan prosesnya juga lama ya, Iya. panjang ya Mas Ari ya. Apalagi Mas Ari kan dulu
dari kecil udah biasa membahat wayang ya. Nah, itu kan prosesnya lama. Dulu belajarin endi, Mas? Dulu belajar untuk waktu SMP sebenarnya itu otodidak. Jadi hanya meniru wayang kertas yang dijual di pasar. Yeah. Terus kemudian ketika sudah masuk SMA waktu itu kebetulan saya ngambil ekstrakurikuler Pas SD itu. bukan masuk SMA. Oh, masuk SMA. Masuk SMA ngambil ekstrakurikuler seni menggambar. Seni menggambar, kemudian dari guru seni menggambar itu sendiri ternyata adalah guru tatah sungging juga di Desa Keposari Manyaran, Wonogiri. Yang mana itu juga sentra wayang kulit di sana. Begitu. Beliau juga punya sanggar. Nah, dari situ ketika untuk menggambar, pertama kali menggambar itu saya menggambar tokoh wayang. Kemudian beliau tertarik loh, dari anak ini kok ada kecenderungan ke wayang kulit. Nah, seperti itu. Kemudian dari situ saya ditawari untuk belajar wayang kulit, untuk dari proses menata sampai menyungging yang benar itu seperti apa. Oh, gitu ya, dari Pak Guru itu ya. Iya, dari Pak Guru. Itu jadi pas SMA baru belajar secara lebih mendalam Iya, ya. benar. Oh, gitu. Setelah itu lah kok malah ambil desain tekstil, Mas? Kok enggak ngambil kriya kulit gitu? Ya, sebenarnya saya lebih ini ya, kayak untuk belajar hal-hal yang baru, terutama di dunia kriya itu saya sangat suka. Terus kemudian kenapa terus saya mengambil kriya tekstil batik ataupun tenun itu karena memang basicnya saya itu untuk membuat atau dalam hal kekriaan itu saya suka. Terus kemudian mengeksplorasi hal-hal baru, kemudian seperti batik ataupun tenun, tapestri, makram dan lain-lain itu. Oh, gitu. Ya. Menarik loh ini loh. Anak muda tetapi tetap ini ya, melestarikan budaya gitu ya, budaya terutama wayang gitu. Nah, Mas, ini balik lagi ke proses ya. Jadi kalau bikin wayang itu tahap-tahapannya apa tuh, Mas? Oke. Dalam proses membuat wayang kulit, pertama ada tahap persiapan kulit dulu. Ya. Tahap persiapan kulit itu dari kulit mentah, kemudian menjadi kulit siap pahat, itu prosesnya juga lumayan panjang. Oh, gitu. Jadi dari kulit mentah setelah dikuliti dari hewan yang disembelih itu, kemudian pentang atau dipenteng dia istilahnya ya. Itu dipasak di tanah dulu, kemudian setelah nanti dijemur kering beberapa hari. Itu prosesnya mungkin kalau panas terik itu bisa 3 hari 4 hari baru kering, benar-benar kering. Nah, kemudian setelah itu baru masuk proses pengerukan. Dikerok itunya ya, bulunya ya. Ya, dihilangkan bulunya. Dihilangkan sisa daging ataupun lemak yang menempel. Oh, iya. Di dalam kulit itu ya, kulit dalamnya ya. Iya, benar. Itu. Nah, sebelumnya itu biasanya direndam dulu, kemudian baru dipentang kembali. Nah, proses perendamannya itu bisa 1 malam. Satu malam, paling tidak 1 malam sampai kulit itu nanti kering, kemudian direndam benar-benar sampai lemas istilahnya Mas? Lebih lembut gitu untuk lentur lagi, lentur lagi. Iya. Baru nanti dipasang di gawangan. Iya, gawangan itu untuk menteng kulit itu lagi. Baru nanti dijemur. Setelah dijemur lagi kering, baru dikerok. Oh, baru dikerok. Dikerok. Setelah itu prosesnya, setelah dikerok selesai? Nah, setelah dikerok selesai baru masuk ke tahap pola.
tahap pola. Iya, pola. Jadi nanti untuk karakter apa yang dibuat itu nanti dipola sesuai wayang yang mau dibuat. Jadi kulit lembaran itu nanti dipotong sesuai bentuk pola dulu. Itu potongnya tidak pakai pahat. Jadi pakai cutter ataupun pisau. Istilahnya diambil garis besarnya saja dari wayang. Nah setelah itu baru nanti proses dipahat. Nah Mas, nek kok nek ya, nek itu bahasa Jawa ya. Nggak apa-apa ya Mas, campur-campur ya Mas. Iya. Kalau kulit kerbau itu lebarnya berapa dan panjangnya berapa Mas? Kalau biasanya? Yang besar itu biasanya untuk panjangnya bisa 2 meter lebih sedikit, mungkin hampir 2,5 bisa. 2,5 meter. Ya. Terus kemudian untuk lebarnya biasanya 1,7 mungkin bisa, itu paling lebar. Ya itu bisa jadi berapa wayang Mas kalau misalnya untuk karakter-karakter yang yang tidak terlalu besar, misalnya kayak karakter cewek itu kan tidak membutuhkan ini ya, space yang besar untuk satu pola gitu. Ya kalau misal kita ambil contoh untuk karakter Arjuna, dibuat karakter Arjuna semua atau wayang yang sejenis itu bisa jadi 15 wayang. Ya. Terus kemudian nanti ada sisa yang mungkin itu bisa dibuat tangan, ya itu. Dibuat kerupuk gitu nggak bisa ya Mas? Bisa ya? Bisa. Jadi itu kan di tepinya bekas pendengan dari tali kapangan itu sisanya biasanya kalau orang-orang itu dibuat kerupuk ataupun krecek namanya. Krecek, iya. Oh masih bisa ya? Bisa dikonsumsi ya? Kulit yang keroan yaitu sisanya itu itu bisa dimasak juga itu. Gitu ya, dibuat masak namanya sayur krecek. Iya. Nah setelah itu Mas apa Mas? Setelah mola habis itu dipahat ya. Nah dalam proses memahat itu juga ada panduannya Mas. Jadi jadi untuk panduannya itu proses memahat itu untuk bagian muka itu paling terakhir. Jadi jangan dipahat dulu bagian muka. Oh gitu. Kalau istilah dalam seni membuat wayang itu namanya bedah. Bedah itu namanya membuat pola muka. Jadi memahat pola muka. Nah titik kesempurnaan wayang itu dari membuat bedahan atau pola muka. Jadi ketika walaupun pahatannya bagus, dari perabotan wayang yang dipahat itu bagian-bagiannya bagus, tapi dari pola pemotongan muka itu tidak bagus, maka itu mengurangi nilai seni atau nilai estetika dari sebuah tokoh wayang. Oh begitu. Jadi pertama dipahat itu bawah dulu ya, kaki dulu. Bisa dimulai dari namanya apa ya? Ati-ati itu kayak bentuk paesan di wajah, misalnya kalau apa itu wanita yang mempelai pengantin itu kan ada yang dibuat paes. Nah itu jadi dalam wayang kulit itu namanya ati-ati itu dipahat dulu. Oh dipahat dulu di bagian muka, tapi bukan di potongan hidung atau mulut, mata itu paling terakhir. Nah itu Mas Ari udah punya malnya gitu ya, udah punya cetakannya gitu, tinggal dipotong dulu gitu untuk polanya atau langsung aja gitu? Ada. Jadi untuk sebuah karakter itu bisa, misal kita menggunakan wayang yang sudah ada. Jadi wayang sudah jadi itu bisa dipola ulang untuk dibuat lagi menjadi wayang kulit yang sejenis. Atau saat ini itu kebanyakan saya ngambil foto itu dari foto, misal foto wayang kulit, terus kemudian di print sesuai ukuran karakter itu, terus kemudian baru kita ambil garis besar dari sebuah wayang kulit itu. Misal ada bagian tertentu, ini bagian rambut, mungkin bagian pakaian atau perabotannya seperti itu. Nah Mas, kalau sewaktu bikin pola itu
Kan setiap karakter wayang kan berbeda-beda ya. Ya. Gitu. Nah, itu juga apakah misalkan begini nih, yang gede, yang postur wayangnya gede-gede, barengan gede-gede semuanya, atau gede kecil gitu biar ngirit bahan gitu, gimana Mas nyiasatinya? Untuk efisiensi ya, itu kaitannya dengan efisiensi bahan ya. Bahan ya. Itu sebenarnya bisa juga. Jadi untuk karakter wayang, misal untuk satu lembar kulit itu kan ada yang bagian yang tebal, ada bagian tipis. Nah, untuk bagian tebal itu untuk karakter wayang sabetan. Ya, misal di bagian punggung. Ya itu untuk wayang misal Bima atau Werkudara. Terus kemudian Buto, misal Kumbakarna, itu bagian punggung bagus. Nah, kemudian ada juga bagian perut. Nah, bagian perut itu yang tipis atau bagian bawah itu ya. Bagian perut kerbau ya. Ya, terus atau bagian leher itu juga tipis. Nah, itu buat wayang-wayang yang kecil, misal Arjuna, Krishna, terus kemudian tokoh wayang perempuan, Sri Kandi, Sembodro dan lain-lain. Oh gitu. Jadi sabetan itu ya, teman-teman dia sedulur semuanya. Sabetan itu jadi kalau dalang main ada atraksinya itu ya. Ya, benar. Nah, itu sabetan. Jadi membutuhkan kulit-kulit yang tebal karena biar mantep gitu ya, Mas. Benar. Muter-muterin wayangnya ya. Iya. Biar seimbang juga ketika atraksi. Mungkin apa ya dikatakan koprol ya. Koprol. Iya, koprol namanya. Iya. Koprol. Jadi untuk hal-hal seperti itu dalang lebih paham mana yang harus untuk bagian-bagian yang dibuat wayang kulit itu. Nah, terus terutama pengrajin itu juga harus paham ketika bagian mana yang untuk wayang karakter seperti ini, seperti itu. Ya. Oh begitu. Nah, setelah proses pola, tata, habis itu apa, Mas? Setelah di proses tata itu ada proses amplas. Oh, amplas. Dihaluskan. Iya, dihaluskan. Jadi untuk permukaan wayang yang sudah ditata itu perlu dihaluskan. Entah itu bisa secara manual, digosok pakai amplas manual, ataupun bisa pakai mesin. Oh, pakai gerinda gitu. Bukan mesin gerinda, ada amplas yang kayak geter gitu ya. Jadi tidak berputar mesinnya. Ya. Jadi kayak geter gitu. Nah, nanti soalnya kalau pakai amplas yang mesin gerindra itu untuk pengalaman saya sendiri itu bisa merusak tekstur wayang. Soalnya untuk bagian rambut itu kan pahatannya kecil terus melingkar. Nah, itu bisa coplok atau lepas kena mesin. Iya. Jadi mesin itu harus yang getar maju mundur atau gimana itu. Jadi ngamplasnya itu setelah ditata semuanya selesai, Mas? Ya. Oh, jadi tata detail itu semua baru dihaluskan ya? Iya. Oh, begitu. Baru dihaluskan. Jadi dihaluskan untuk kedua sisinya. Jadi sisi depan dan sisi belakang juga harus diamplas. Jadi fungsinya kenapa harus diamplas selain mempermudah dalam mewarnai, juga untuk dari lubang pahatan itu juga lebih plong atau lebih kelihatan. Ya. Ya. Itu wayang itu kalau adepnya kan misalnya dihadapkan ke kiri dan ke kanan ya. Adep-adepannya ya. Itu yang depan belakang itu bedanya lebih pastinya bagus yang depan dong ya. Ya. Ketika di warna itu juga beda. Jadi kayak untuk bagian depan atau yang menghadap ke sini kiri ya. Ke kiri itu untuk ininya lebih enak memang. Lebih enak, tapi ketika udah biasa sebenarnya juga mau depan belakang juga kita mulasnya juga enak-enak aja karena udah terbiasa. Ya, mungkin bagi yang baru memulai itu mungkin agak gini gitu ya? Untuk menyamakan pola motifnya. Pola motifnya kan susah ya. Iya. Bener. Mungkin yang baru memulai kok kesulitan.
dari bentuknya. Oh, gitu. Setelah diamplas, Mhm. habis itu diwarnai. Warnanya apa, Mas? Pertama itu kita harus pakai warna dasar dulu putih. Oh, warna dasar putih. Namanya dilabur mungkin ya, dilabur Dilabur, ya. ya. Jadi wayang setelah diamplas bersih, Nggih. kemudian kita basahi dulu dengan kain ataupun spons basah Nggih. untuk membuka pori-pori. Ya, membuka pori-pori dari kulit, kemudian nanti kita baru labur putih atau pulas warna putih. Oh, gitu. Setelah pulas warna putih, kering. Mm. Nah, untuk mewarna putih itu untuk bagian rambut tidak perlu didasari putih karena memang pada dasarnya kan warna rambut hitam. Nah, kecuali nanti kalau misal ada request misalnya untuk wayang dengan karakter mungkin Hanuman dengan rambut merah gitu. Nah, itu bisa diputih. Oh, gitu. Kalau warna hitam biasanya dilewati, nggak usah, nggak perlu. Jadi nanti langsung ditimpa dengan warna hitam. Cat opo, Mas? Kalau biasa yang digunakan itu cat tembok yang biasa itu mungkin ada merek khusus ya. Iya. Ada kok merek khusus. Nggih. Mungkin bisa apa boleh saya sebutkan? Boleh, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Oke, ya merek biasanya Paragon itu ya. Paragon. Karena memang dari warna catnya itu memang putihnya putih bersih. Bersih-bersih. Jadi bukan putih cenderung krem atau cenderung kusam itu tidak. Memang putihnya putih jernih gitu. Setelah diputih semuanya baru dikasih warna emas. Ya. Jadi setelah proses ngelabur itu selesai, Nggih. kemudian masuk ke proses warna. Jadi kita pemberian warna. Nah, untuk saya sendiri biasanya saya warna rambut dulu warna hitam, Warna hitam. ya nanti grenjeng warna misalnya badannya warna emas. Nah, itu pakai namanya cat emas grenjeng. Cat emas gerenjeng. Oh, gitu. Baru diwarnain yang lain gitu, baru Iya. dikasih warna-warna yang lain ya. Kalau dulu itu selain warna emasnya itu dulu gitu pakai serbuk. Serbuk apa? Ya, serbuk emas. Jadi serbuk emas dicampur rakol atau lem. Ya. Nah, baru dikuas secara berulang. Jadi tidak langsung sekali kuas jadi 2 atau 3 kali penguasan baru merata. Berulang-ulang jadinya ya. Cuman saat ini sudah mulai beralih ke grenjeng. Grenjeng itu kayak plastik warna emas gitu ditransfer ke cat yang dasaran. Nah, cat dasarannya itu pakai cat minyak. Ya, cat minyak. Cat minyak dikuaskan setelah setengah kering. Jadi untuk mengetahui setengah kering itu bagaimana, coba kita tempel jari kita gitu ke cat itu. Ketika terasa lengket tapi catnya tidak menempel ke tangan, nah itu bisa ditempel. Grenjeng. Gitu. Nah, ketika belum kering itu nanti ketika ditempel malah catnya yang ikut ke ke grenjengnya, ke plastik. Emasnya itu. Jadi malah bukannya emasnya yang nempel ke sini, malah catnya yang ikut nempel ke. Jadi grenjengnya itu bisa jadi mungkin meling-meling gitu, Mas. Iya, benar. Apa bling-bling ya? Meling-meling itu. apa ya? Ya, berkilau. Mengkilat gitu Iya, loh. mengkilat. Iya. Oh, terus kan itu kan ada warna-warnanya ya. Iya. Biasanya juga warnanya berbeda-beda nggak tiap wayang, Mas? Untuk warna itu sebenarnya ada pakem. Nggih. Ya, ada pakem untuk pewarnaan itu sendiri. Jadi biasanya dimulai dari warna merah. Warna merah. Jadi gradasi warna merah itu ada 4 gradasi warna. Itu dari jambon cenderung ke krem ya. Ya, itu paling mudah untuk pemberian warna pertama. Terus kemudian menanti dilanjutkan dengan warna jambon, yang jambon cenderung ke merah. Baru nanti setelah itu warnanya merah menyala ya, merah menyala. Baru terakhir nanti sentuhan akhirnya itu biar gradasinya itu hidup, warna cenderung coklat
Ya coklat. Coklat. Jadi warnanya itu dari muda sampai ke coklat gradasinya itu. Iya. Itu ya Mas ya. Itu kan prosesnya sampai selesai ya. Iya. Setelah itu baru apa sih Mas dikasih itu buat pegangan itu apa namanya Mas? Namanya cempurit. Oh cempurit ya. Cempurit atau gapit. Gapit. Ya. Gapit kan katanya itu kalau saya baca dari ini juga dari tanduk kerbau gitu. Nah itu kan tanduk kerbau ya tahu sendiri keras gitu ya. Terus piye Mas cara bikin gapitnya itu? Kalau untuk pembuatan gapit untuk saya sendiri tidak membuat karena memang itu ada pengrajinnya sendiri. Ya biasanya saya beli dari pengrajin. Ada ya dari daerah mana Mas bikin gapit gitu? Dari Wonogiri itu di Manyaran banyak yang pengrajin gapit. Kalau untuk yang terkenal sebenarnya bukan di Wonogiri sih, di Klaten. Oh malah di Klaten? Di Klaten, daerah Kuel namanya. Tapi itu memang tanduk kerbau asli ya? Iya, tanduk kerbau asli. Oh kalau tanduk-tanduk yang lain nggak bisa, misalnya tanduk sapi gitu atau tanduk kambing gitu? Kalau sapi bisa, cuman memang tidak banyak yang sapi tanduknya sampai panjang ya. Iya, jadi memang itu utuh jadinya ya Mas ya. Jadi kalau boleh saya sedikit bercerita tentang proses pembuatan gapit itu sendiri ya. Karena memang beberapa kali saya juga berkunjung ke tempat pembuatan gapit. Itu memang dari tanduk utuh itu separuh lebih biasanya itu separuh dari tengah-tengah ke ujung tanduk itu padat, jadi tidak bolong. Yang bolong itu ke pangkal kepala dari hewan, misal kerbau itu, nah itu bolong soalnya ada tulangan. Ya tulangan dari tengkorak kepala kerbau ya penopangnya ya. Benar. Terus kemudian nanti dibelah bisa jadi mungkin jadi 4 atau 5 jadi 5, kemudian nanti dibubut ya kecil-kecil tadi ya, kecil-kecil untuk itu ya. Terus kemudian kan tanduk itu kan melengkung. Iya. Terus untuk membuat lurus bagaimana? Gimana itu kok bisa lurus? Itunya kok bisa lentur dan lurus gitu loh. Ya untuk membuat itu karena memang tanduk itu kan bisa dieluk atau dibengkokkan. Itu dengan cara dipanasi. Dipanasi ya pakai kalau orang zaman dulu pakai sendir atau lampu semprong gitu. Itu aja ya? Iya. Jadi tidak langsung kena apinya tapi uap panasnya. Uap panasnya. Jadi jangan sampai kena apinya. Kalau kena apinya kebakar, rusak nih kan itu. Jadi uap panasnya itu. Ini konten unjukan pun Mas, monggo di unjuk rumiyin Mas. Ya, ini minuman Kebun Hanuman. Jadi Kebun Hanuman punya warung Mas, dan kita pembuatan jamu dari lahan-lahan kebun yang ada di Kebun Hanuman. Jadi kita menanam banyak jamu, tanaman-tanaman jamu, terus kita bikin jadi minuman gitu Mas. Jadi ini original dan organik Mas. Wah, bagus itu. Monggo Mas. Kita nikmatin. Monggo. Ya. Ini ada gula batu. Terus kalau di Mas Ari ini minumannya telang, jahe telang. Kalau saya lebih suka jahe dengan kunyit, sehingga warnanya kuning. Tapi ini menghangatkan, terutama untuk daerah-daerah seperti di Karangpandan ini kan dingin ya Mas. Ya cenderung dingin. Ya. Kalau di Wonogiri dingin nggak Mas? Tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Mungkin akhir-akhir ini saja karena memang musim. Ya mau beralih ke musim kemarau. Iya. Monggo Mas, tunjuk Mas. Silakan. Oke, mantap. Lanjut lagi Mas Ari. Nah, saya kan penasaran gitu. Apakah Mas Ari bawa contoh nggak untuk sederek-sederek bangun jiwo untuk melihatkan wayang itu seperti apa? Apakah Mas Ari juga bawa contoh gitu? Oh, oke, bawa. Ini saya bawa
sampel untuk wayang kulit. Wis, cakep. Ini karya Mas Ari. Tokohnya siapa ini, Mas? Ini tokoh Krishna. Krishna. Iya, Krishna atau Narayono. Narayono. Ya. Oke. Nah, Mas, kalau Krishna ini kan tokohnya bukan antagonis toh, Mas? Ya, Bukan benar. tokoh jahat ya, Benar. tapi tokoh protagonis gitu. Nah, Benar. cirinya gimana, Mas? Kalau di Krishna ini ciri-cirinya apa, Mas? Kalau pas membuat wayang Krishna ini? Ya, untuk ciri khusus wayang Krishna ya. Untuk wayang Krishna itu ini jenisnya pertama ini memang wayang katongan. Oh, wayang katongan. Ya, wayang katongan itu wayang yang belakangnya ini ada bokongannya. Ada bokongannya. Ya, kemudian kalau untuk wayang Krishna itu pakai praban atau probo. Probo. Ya, probo ini. Itu ya aksesorisnya ya. Ya, aksesoris atau prabot yang Prabot. dipakai oleh seorang Krishna. Ya. Seorang Krishna. Ya. Terus kemudian memakai jamang. Jamang. Kota, iya. Mahkota atau jamang. Nah, Iya. itu yang sering anak sekarang atau mungkin seumuran saya juga nggak ngerti itu jamangnya apa gitu ya. Ya, Mahkota. mahkota atau jamang. Ya, itu. Kemudian ada ini namanya Grudan atau Garuda Mungkur. Grudan, Garuda Mungkur. Ya. Inji. Kenapa Garuda Mungkur? Ah. Ini menghadap ke belakang. Ya, ngungkuri. Nah, yang ngungkuri dari si Kepala. Krishna. Oh, Ya, si dari- Oh. Tapi kok Garuda, Mas? Ya, kalau dalam pewayangan ini Nggih. atau ini namanya Grudan. Ya, Grudan. ini sebenarnya Grudan. Garuda atau kepala Garuda. Kepala Garuda. Ya. Bukan naga ya. Ini kepala Garuda. Motifnya itu. Ya, bentuk dari ini adalah Grudan atau kepala Garuda. Itu. Oh, setelah itu Mas, ada aksesoris apa lain? Kemudian setelah itu mungkin ada beberapa ini namanya tali probo. Tali probo itu yang untuk mengikat probo ini ke tubuh. Ya. Ya. Itu kemudian ada kalung, Kalung, kemudian ada ulur-ulur. ulur-ulur ya. Ulur-ulur ya, kan? Ulur-ulur. Oh itu ya. ini, ya, tali ini. Oh, biasanya kalau ini kayak apa ya? Ada tali panjang kalau misalkan di wayang orang gitu ada Iya, kalung panjang gitu iya, ya. benar. Oh. Namanya ulur-ulur. Ulur-ulur. Nah, kemudian ada lagi ini apa ya? Kalau mungkin istilah mudahnya setut ya, setut. Setut. Ya, ini ada setut. Setut Kemudian itu ikat pinggang. Iya, Sederek-sederek. ikat pinggang, benar. Iya, ikat pinggang. ikat pinggang. Kemudian ada ini namanya uncal-uncal. Ya, ini ada 3. Nah, untuk wayang khusus untuk wayang katongan itu biasanya ada 3. Terus kemudian wayang jangkaan atau misal wayang jangkaan itu seperti apa? Gatot kaca Nggih. itu ada 4. Harus ada 4. Harus ada 4. Harus ada 4. Nek Gatot kaca. Tapi nek untuk wayang katongan ada 3. 1, 2, 3. Oh, itu apa ya, Mas? Lipatan kain gitu apa itu menyeratkan apa, Mas? Kayak aksesoris keroncong gitu. Mungkin ya kalau dalam wayang orang itu yang keroncong gitu. Iya. Ini Kayak ada namanya- bunganya apa keroncong-keroncong gitu. iya, Iya, benar-benar. Namanya uncal-uncal. Terus Mas itu di tangan kan ada hiasan juga itu. Apa iki, Mas? Bentuknya hampir seperti ular naga, Mas. Iya, Nggih. benar Benar, sekali. nggih. Iya, ini namanya kelat bau. Tapi untuk nama ini naga apa ya namanya kalau saya sendiri juga lupa untuk namanya. Ini ada namanya juga ini. Tapi untuk saya sendiri saya lupa ini kelat bau. Dan ada gelang. Nah, ini juga ada yang sama seperti kelat bau tapi ini di kaki. Oh iya, benar-benar itu naga juga ya. Sama. Terus ada pakai cincin juga. Ada pakai cincin. Semua wayang pakai cincin, Mas. Iya, pakai cincin. Semua pakai cincin, termasuk wayang yang tidak dikatakan
full aksesoris ya. Full aksesoris. Misal seperti Arjuna itu biasanya polosan tapi tetap pakai ada cincinnya. Tetap ada cincin ya. Iya, tetap cincin. Walaupun itu tokoh jahat maupun tokoh baik tetap semua pakai cincin juga. Iya, semua biasanya ada cincin yang dipasang di sini. Iya. Iya. Nah ini Mas, setahu saya kan ya orang ngerti apa-apa nek wayang nggih. Setahu saya itu kan tokoh itu tuh biasanya diwujudkan, karakter tokohnya itu diwujudkan dari pewarnaan muka gitu nggih. Iya. Nah itu kalau mukanya ireng nggih, hitam itu maksudnya apa? Terus ono kan yang mukanya merah gitu, itu maksudnya apa gitu Mas? Oke, untuk warna muka ya, warna muka ataupun wondo dari wayang kulit, untuk warna yang hitam itu cenderung bijaksana. Oh, gitu. Cenderung bijaksana, tidak terlalu keras seperti itu. Nah, beda dengan wayang yang berwarna muka misal merah atau jambon. Nah, itu cenderung mudah marah. Ya, itu. tegas. Kemudian contohnya apa? Itu Baladewa. Iya, seperti wayang Baladewa itu kan merah. Oh, semuanya merah ya. Terus Cakil juga sama, itu merah. Ya. Jadi kalau ditandai kayak gitu, misalkan yang jahat merah semuanya gitu. Sebenarnya untuk jahat atau tidak itu bukan dari warna muka. Oh begitu. Sebenarnya lebih ke penggambaran tokohnya sih. Jadi tokohnya itu misal tokoh dengan warna muka merah, misal Baladewa itu sebenarnya baik. Tokoh itu tokoh baik. Jadi bukan tokoh yang jahat. Nah, dalam wayang kulit cara mudahnya misalnya untuk karakter Pandawa dan kawan-kawan. Nah, itu ada Prabu Baladewa di belakangnya yang mendukung Pandawa. Nah, itu kan bermuka ataupun warna mukanya merah. Iya. Tapi baik. Nah, gitu. Cuman memang wataknya itu watak dengan watak yang keras, tegas. Dia memang seorang raja dari Manduro. Oh gitu. Ya, Prabu Baladewa. Nah, selain muka Mas, kan tadi sempat ngobrol juga ya. Kalau ada yang mukanya nunduk ke bawah, ada yang benar-benar menghadap ke atas, ada yang sedikit menghadap ke atas, bukan menghadap ke depan gitu. Ada maknanya juga ya, Mas? Ada. Ya, ada. Jadi ketika penggambaran sebuah tokoh wayang kulit ya, itu dengan wondo atau dari muka itu sedikit menunduk. Nah, itu cenderung kalem, bijaksana, seperti itu. Ada contohnya, Mas? Ada. Coba ini biar tak bawain. Ya, boleh. Oke, ini sedulur Hanoman. Ini jenis wayang. Siapa Mas tadi nih Mas? Krishna. Tokoh Krishna. Maaf ya, saya juga nggak terlalu paham dengan wayang. Ini tokoh Krishna. Itu ada mahkotanya. Terus biasanya dia warna mukanya hitam. Tidak mesti bahwa ternyata kalau di wayang itu merah itu juga memperlihatkan dia jahat, juga tidak mesti, karena Baladewa itu juga merah tapi ternyata juga tidak jahat, tapi memperlihatkan ini ya, wibawa ya. Benar. Oh benar gitu. Sekali. Ya. Kalau itu ini adalah tokoh Janaka atau Arjuna. Iya. Ya. Kok beda, dia ada mahkotanya Mas, yang itu tidak ada mahkotanya, yang itu langsung rambut. Ya. Apa bedanya Mas? Nah, untuk wayang Arjuna ini kebetulan ini Janaka atau Arjuna yang penggambarannya sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Jadi tokoh Arjuna itu dari yang muda atau nama lainnya Permadi. Nah, itu sampai yang tua itu atau Janaka seperti ini. Nah, ini yang tua. Jadi ya ketika Janaka sudah dewasa atau sudah tua, ini tidak memakai
seperti yang kayak Kresna, ya, Kresna, iya. Kelat bahu. Kelat bahu, iya. Iya. Nggak ada ini juga mahkotanya juga nggak ada ya? Tidak, karena memang ini bukan raja. Oh begitu. Ya, karena memang pada dasarnya Arjuna ini memang bukan raja, gitu. Terus kemudian cenderung lebih simpel. Memang lebih simpel karena tidak pakai perabotan yang banyak. Karena memang Arjuna ini suka berkelana. Oh, suka berpetualang ya. Berpetualang. Kalau ini di dalam kerajaan aja ya? Ya, cenderung karena memang juga seorang raja, ya jadi juga pada dasarnya juga tidak kemana-mana pergi. Ya. Begitu. Jadi ada beda-bedanya ya. Wayang, ada ornamennya dan ada ininya ya, aksesorisnya ya. Iya, benar. Tapi kalau sunggingannya, maaf Mas, tatahannya sama semuanya Mas, modelnya. Tatahan itu ada pakem khusus untuk wayang kulit. Jadi ketika untuk bagian rambut pola tatahannya seperti ini. Nah kemudian untuk bagian ini sumping, ini kan ada isen-isen Mas. Oh, isen-isen. Ini sumping ini ya. Isen-isen itu apa Mas? Isen-isen itu adalah ornamen bagian dalamnya. Jadi sumping ini bentuk luarnya penggambarannya seperti ini. Nah kemudian di dalamnya ini ada apa? Ini isen-isen. Nah, ini ketika isen-isen dijelaskan juga ada ini namanya juga ada. Gitu. Oh iya. Iya. Jadi ini namanya apa? Srunen. Srunen itu yang bentuk ini apa bulat ini seperti bulat di tengah. Nah itu juga ada. Ini di sini tapi nggak ada ya? Nah itu beda. Ya. Karena memang bentuk sumpingnya beda. Sumpingnya beda. Oh ya. Srunen. Ya terus kemudian ini ada kawatan. Terus kemudian nanti ada ini namanya mas-masan. Ya mas-masan ini tatahan dari bentuk yang membentuk sumping ini. Oh begitu. Tapi kalau untuk ininya bentuk hidung segala macam sama ya? Ya hampir sama. Kalau ini kan sama. Ya sedulur semuanya nih, sederek sedoyo nih. Ini menghadap lurus ke depan gitu. Kalau yang ini adalah menghadapnya lebih agak nunduk. Janoko lebih nunduk. Ya. Mengapa kok nunduk Mas? Ya itu tadi karena memang sifatnya bukan yang berangasan ya, bukan berangasan, bukan seorang yang mempunyai watak mudah marah, jadi cenderung kalem gitu, jadi agak nunduk. Termasuk karakter perempuan itu ada yang memang rata-rata menunduk ya seperti Sinta. Ya ketika itu lebih menunduk lagi, itu berarti semakin mempunyai karakter yang anggun. Semakin menunduk kelihatan karakter anggun. Kemudian pada umumnya wanita memang itu beda dengan Sri Kandi. Sri Kandi. Ya Sri Kandi itu agak memang dangak ya, mungkin ya dikatakan melongo atau mendangak ya untuk bagian muka. Itu karena memang Sri Kandi itu mungkin dikatakan kalau tomboy mungkin ya. Tomboy dan gitu. Ini ya prajurit gitu ya. Iya, karena juga ikut berperang gitu ya. Anak tokoh misalkan tokoh keras maksudnya tokoh yang jahat itu makin dangak lagi Mas. Tokoh jahat itu ada yang dangak, ada juga yang tidak dangak, maksudnya sejajar. Mungkin misalnya kayak Buto itu benernya juga tidak dangak, tapi karena penggambaran Buto itu kan matanya bulat, jadi sudah. Terus kemudian dari giginya ada siung ya, siung. Nah itu walaupun Buto itu agak nunduk, terus kemudian itu juga menggambarkan watak yang gahar ya. Sangar. Nah, nek Buto bikinnya kan lebih lama daripada misalkan Janoko atau Kresna gini Mas. Karena dia kan gede ya. Bisa rambutnya aja udah makan tempat gitu ya. Benar. Makan pola ya. Itu bisa, kalau ini bisa berapa hari jadi Mas kalau bikin wayang ini yang misalnya ukuran-ukuran segini?
Kalau untuk ukuran segini, ketika saya fokus untuk membuat wayang saja Nggih. itu mungkin 1 minggu. 1 minggu. Iya. Oh. 1 minggu. Jadi dari yang lama itu memang proses mengulas atau mewarnai. Karena memang selain ada gradasi warna, juga harus kedua sisi dari wayang ini harus sama. Oh, begitu. Iya, Harus iya. sama. Iya. Oh, itu ya tadi dikasih itu ya apa Mas? Bling-bling tadi apa jenenge? Grenjeng. Grenjeng itu digrenjengi di sini ya Mas Benar. ya. Ya. Oh, jadi meling ya. Benar. Saya pikir dipernis ya Mas. Enggak ya? Ini ada proses vernis atau finishingnya. Finishingnya. Kalau dalam istilah pembuatan wayang itu ngedus, ditus. Titus. Ya, ditus. Ah Mas, ini kan apa namanya wayangnya kan nggak tahu saya kalau ciri gendernya gitu, cowok ceweknya gitu tuh biasanya bedanya di mana Mas? Kalau ini kan jelas pakai mahkota ya. Iya. Kalau yang lain gitu, kalau misalnya cewek itu yang seperti apa Mas kalau di wayang? Kalau untuk wayang, penggambaran karakter tokoh perempuan biasanya memang proporsi wayangnya lebih pendek dari wayang laki-laki. Oh, jadi ini lebih kecil gitu. Iya. Jadi kita ambil contoh misal itu Arjuna. Nah, Arjuna itu wayangnya segini. Nah, itu karakter perempuan itu cuman sebahu. Oh, sebahunya. Ya, Arjuna. tingginya sebahu. Ya. Jadi sekitar 40-an senti, 40-an senti. Ya, 40 senti. Ya, ini kan sekitar 46 47 senti. Nah, ini cuman 40 senti. Jadi untuk karakter perempuan. Nah, terus yang membedakan dari bentuk tubuh ya pertama dari bagian dada jelas sudah pakai kemben. Ya, pakai kemben. Terus ya, kemudian di belakang sini bukan bentuk bokongan seperti ini. Oh, bukan bentuk bokongan, tapi apa Mas? Karena pakai kemben, ya itu jadi ini, panjang ya, jaringnya panjang ke belakang. Benar sekali. Iya. Jadi panjang jaringnya memanjang ke belakang. Itu terus yang jelas dari proporsi tadi tingginya lebih rendah atau lebih pendek dari tokoh wayang laki-laki, kemudian pakai kemben terus jaringnya memanjang ke belakang. Dan kurus-kurus ya kalau wayang cewek ya? Ya, cenderung kurus, langsing ya. Langsing memang, ya. Ya pada umumnya keindahan kan yang apa ya, yang langsing atau yang gitu ya katanya ya. Oh ya. Ya. Ini juga nih, ini nggak ada nih wayang yang perutnya itu buncit. Ada si itu aja ya, siapa? Durna ya. Untuk wayang Bagong itu juga buncit ya. Lebih cenderung wayang buto ataupun mungkin naik karakter baik, misal Bagong itu cenderung kelucu. Iya sih. Petro itu juga tinggi tapi perutnya buncit. Iya. Karena memang penggambaran tokohnya untuk wayang apa ya, istilahnya gayeng-gayengan. Benar. Nah, Mas, ini pertanyaan yang mungkin saya juga bingung. Saya sebagai orang Jogja, saya nggak ngerti loh perbedaannya. Endi wayang Jogja, endi wayang Solo. Gagraknya itu, ciri khasnya itu di mana gitu, Mas? Kalau gagrak. Ya, pertama ketika kita melihat secara proporsi ketika dibandingkan untuk wayang Jogja dengan wayang Solo atau wayang Surakarta itu dari tinggi badan dan juga proporsi dari bentuk wayang itu sendiri. Nah, untuk wayang Solo cenderung tinggi, kemudian ramping, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ngelengkit. Ya, ngelengkit itu ramping tapi kelihatan wangun, gagah. Tapi untuk Jogja itu cenderung apa ya, istilah Jawanya deplek. Ya, agak pendek
Agak terus pendek. kemudian dari lengan, terus kemudian bentuk tubuh ini sedikit gemuk. Oh gitu ya. Iya, sedikit gemuk. Sedikit gemuk. Ya, sedikit gemuk. Terus kemudian ketika dilihat secara mendetail itu dari bentuk pahatan ada yang berbeda juga. Walaupun istilahnya juga sama, ada yang bentuk ini bentuk mas-masan. Mas-masan, ada bentuk derenjeman atau bolong-bolong bulat kecil. Ada. Sama. Nah, yang beda untuk secara detail, misal untuk bentuk rambut. Ya, kalau dalam Gagrag Surakarta itu rambut ini isen-isennya dalam. Ya. Ini tidak hanya sekedar bulat, tapi ada yang melengkung. Jadi kayak bulat melengkung, memanjang. Itu kalau Solo. Nah kalau Jogja itu bulat semua, cenderung bulat semua, bulat semua dan lebih padat. Jadi maksud lebih apa ya? Ketika di terawang, dilihat itu lebih kelihatan lebih rumit, lebih rumit malah. Jadi ya lebih ke detail dari tatahan Jogja itu. Karena kan kalau nonton wayang itu kan dari belakang geber ya Mas ya. Iya. Jadi kita kan bisa menikmati tatahannya gitu ya. Benar. Bentuk dalam, tatahan luar ini kan yang menjadi menarik pada waktu kita nonton wayang itu ya di luar ya. Iya. Jadi bisa kelihatan ya ternyata ya bukti perbedaan antara Gagrag Jawa bagian Jogja dan Solo itu berbeda ya. Iya, berbeda. Gitu. Nah ini biasanya kalau Mas Ari bikinnya banyakan dari Gagrag Jawa atau Gagrag Jogja atau Gagrag Solo? Saya lebih cenderung ke Surakarta atau ya Solo karena memang bahkan untuk dalang Jawa Timuran itu malah lebih suka untuk yang Gagrag Solo. Yang Gagrag Jogja yang fenomenal atau mungkin banyak dipakai untuk dalang-dalang di sekitar Solo ataupun sekitarnya itu malah yang karakter Antasena. Ya, putra Bima itu. Penggambarannya memang pendek tapi kelihatan gagah dan istilah Jawanya itu ngleling, nakal. Kelihatan ngleling atau nakalnya. Jadi karakter penggambarannya itu disukai oleh dalang. Jadi ketika nanti dimainkan dengan perang atau itu kelihatan kelihatan gagah, kelihatan keren, nakal itu kelihatan. Kalau yang untuk Gagrag Surakartanya itu ada, tapi yaitu tidak banyak dipakai mungkin sekarang ya. Oh gitu. Ya. Nah Mas, nek bikin wayang gini itu apakah harus terutama untuk wayang-wayang untuk ini ya, pagelaran ya? Iya. Pentas gitu ya. Apakah harus ada semedinya, harus ada ubo rampenya dulu untuk mewiti bikin wayang gitu Mas? Kalau untuk wayang pentas perdalangan untuk tontonan itu tidak ada ritual khusus. Jadi kalau untuk wayang-wayang tertentu mungkin untuk keperluan ritual seperti ruatan mungkin ada. Mungkin dengan melalui proses puasa, terus harus menentukan hari untuk memulai dari pembuatan wayang itu sendiri. Nah itu mungkin ada laku khususnya ya istilahnya. Tapi untuk saya sendiri saya tidak pernah melakukan itu. Jadi saya memang fokus untuk wayang-wayang pentas ataupun wayang yang diperlukan untuk koleksi. Intinya untuk estetika atau keindahan saja. Karena untuk hal-hal khusus. Sederek-sederek Hanoman ini, sederek-sederek podcast Bangun Jiwo ini kan pengen tahu Mas, berapa harganya satu wayang ini Mas? Wayang. Biasanya kalau di Mas Ari itu berapa gitu? Untuk saya biasanya kisaran harga misal ini Janoko atau Arjuna ini sekitar 600. Ya 600.000.
600.000 untuk satu wayang. J. Sudah beserta gapit atau Gapit. ya gapit, tapi itu gapitnya hitam, sungguh hitam. Sungguh hitam. Lebih bagus atau lebih? Itu yang grade-nya paling rendah. Oh begitu. Oh jadi kalau grade-nya lebih mahal, warnanya Putih putih. atau bening. Oh gapitnya yang bening malah ya. Biasanya dari tanduk kerbau. Bule. Boleh. Oh begitu. Ya. Jadi ada tingkatannya. Nah. Ada tingkatannya J. Dari grade paling rendah warna hitam, Ya. terus kemudian grade yang agak menengah itu lamus. Apa itu Mas? Lamus itu kalau dibilang bule itu juga tidak bule, tapi biasanya dari kerbau yang nggak full tanduknya hitam, jadi agak ada semu-semu putihnya, ya itu agak Blontang gitu iya, ya. benar Pak. Oh Benar sekali Mas. Jadi ininya itu blontang. Iya. Iya. Dan yang paling bagus itu tadi gapit bule atau cenderung putih bening. Putih bening ya. Iya. Oke. Nah Mas, kalau mau beli itu ada Instagramnya atau apa Mas? Biar Mas Ari bisa sekalian menunjukkan ke sederek bangun jiwa nih Mas. Untuk akun media sosial saya untuk yang khusus postingan wayang itu ada Instagram, ada Facebook, ada. Kemudian ketika mungkin udah bisa lewat WA, WhatsApp ya pribadi. Baik, silakan. Nanti kami akan cantumkan nomor WhatsApp-nya Mas Ari. Boleh J? Boleh nomor WhatsApp-nya Mas Ari sama sosial medianya Mas Ari. Jadi kalau sederek bangun jiwa mau membeli atau mau mengkoleksi, monggo silahkan langsung di kontak saja Mas Arinya. Itu ya. Mas ini terakhir nih Mas. Kedepannya itu pengennya seperti apa Mas? Dari pembuatan wayang ini, ataukah mungkin Mas Ari punya mimpi apa gitu sehingga wayang ini bisa terus dilestarikan gitu? Ya, ada keinginan mungkin dari saya pribadi ya, untuk mungkin generasi muda, terus mungkin dari adik-adik yang masih sekolah itu ada kemauan atau keinginan untuk bisa membuat wayang. Ya, pertama selain menyukai karakter atau bentuk wayang kulit atau suka menonton wayang kulit, mungkin ada keinginan untuk bisa membuat wayang kulit itu sendiri. Nah, kemudian kan dari ketika mereka bisa membuat wayang itu ada manfaat yang selain dari kesenangan, tapi juga mungkin bisa menghasilkan juga bagi mereka. Selain itu dengan adanya kemauan mungkin dari generasi penerus, dari adik-adik semua untuk menekuni atau mungkin bisa membuat wayang kulit, nantinya ada pelestari yang mana wayang kulit ini tidak punah karena memang sudah tidak ada yang membuat. Harapan seperti itu. Yang utama itu memang dari niat dan konsistensi. Ya, ketika membuat wayang itu dianggap sebagai hobi, dianggap sebagai passion atau kesenangan. Nah, itu ada keberlanjutannya, Pak. Oh iya. Ya, pasti akan berlanjut. Berlanjut iyalah. Tapi ketika itu hanya istilahnya umum batur atau ikut-ikutan. Nah, itu biasanya tidak bertahan lama. Jadi ketika mungkin beberapa kali pelatihan atau mungkin bisa, tapi setelah lepas itu mungkin tidak diteruskan. Ya kebanyakan seperti itu. Jadi memang perlu adanya niat, konsistensi, dan harus memang bahwa menganggap wayang kulit itu selain budaya juga bagian dari hobi atau kesenangan. Nah, itu. Jadi nanti kalau misalkan kami ada kesempatan terus Mas Ari buka pelatihan membuat wayang gitu,
boleh nggih rawuh lagi ke sini ya. Boleh sekali. Boleh sekali. Oke, ya. Kami juga ada rencana untuk membuka workshop atau pelatihan-pelatihan untuk pelestarian budaya terutama wayang gitu, Mas. Ya paling nggak mencoba membuat tidak usah pakai kulit dulu, misalnya pakai karton gitu bisa enggak, Mas? Bisa Bisa ya, nggih? bisa. Jadi tidak memakai kulit, pakai karton dulu bisa. Kita mengenali dasar-dasar dulu dalam proses pembuatan wayang kulit, dari mulai memahat, terus kemudian bentuk tatahan seperti apa. Boleh. Iya, Bisa. kalau pakai kulit langsung kan kelihatannya mahal ya. Iya. Ya gitu ya. Dan kalau salah kan nanti kan rugi gitu ya. Kalau mungkin nanti bisa kita akan buka workshop gitu ya, sederek-sederek anoman. Mungkin nanti kita bisa membuat wayang tapi dari karton gitu kan, jadi lebih ya tidak terlalu mahal. Kalau misalkan salah ya bisa diulang lagi gitu ya Mas Ari. Oke, nggih, matur nuwun sangat Mas Ari, sampun rawuh wonten podcast Bangun Jiwa. Sudah menginspirasi dan kami juga senang banget ternyata masih banyak anak-anak muda yang menginspirasi dan mempunyai keinginan untuk nguri-uri kabudayaan, untuk melestarikan budaya. Oke, kita ketemu di podcast Bangun Jiwa selanjutnya. Terima kasih. Terus Mas.